Halo siswa-siswi kami, ketemu lagi kita dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Ini ada peta konsep hal-hal yang akan kita pelajari di dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu alat peredaran darah. Ini ada dua, yaitu satu jantung, yang kedua pembuluh darah. Kemudian berikutnya yaitu darah. Nah, darah manusia ini ada dua komponen. Yang pertama plasma darah. Plasma artinya cairan darah. Yang kedua sel-sel darah. Sel-sel darah manusia itu ada tiga, yaitu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Kemudian peta konsep yang berikutnya yaitu mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah manusia itu ada dua. Yang pertama peredaran darah besar, yang kedua peredaran darah kecil. Dan peta konsep yang terakhir yaitu kelainan atau penyakit yang ada pada sistem darah manusia. Jadi inilah yang akan kita pelajari di dalam sistem peredaran darah manusia. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama yaitu alat peredaran darah manusia. Yang pertama alat peredaran darah manusia yaitu jantung. Jantung ini merupakan organ tubuh manusia yang paling penting. Nah, sistem kerjanya adalah berdetak ya. Kalau jantung kita tidak berdetak, maka kita akan mati. Jadi fungsi jantung ini untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian jantung letaknya itu berada di bagian rongga tengah dada. Bagian bawah jantung terletak agak miring ke kiri. Itulah sebabnya denyutan jantung kita ini berada di sebelah kiri. Ukuran sekitar sekepalan tangan individu itu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan seberapa besar jantung kita masing-masing, yaitu dengan cara mengepalkan tangan kita ya. Kemudian berat kira-kira 250 sampai 300 gram. Rongga jantung manusia itu ada 4 ruang yang dibatasi oleh dinding. 2 ruang berada di sebelah kiri dan 2 ruang lagi berada di sebelah kanan. Jantung yang sebelah kanan ini ada 2 bagian, yaitu bagian atas ya. Bagian atasnya ini ada bagian sebelah kanan ya. Kemudian ada sebelah bawah ya. Kalau di sebelah kanan atas itu disebut dengan serambi kanan, dan di sebelah bawah itu disebut dengan bilik kanan. Kemudian ada juga lagi bagian sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri itu bagian atasnya disebut serambi kiri, dan bagian bawahnya dinamakan bilik kiri. Kemudian antara ruang bilik dan juga serambi ini dihubungkan oleh celah yang mempunyai katup. Nah, ini ada anatomi atau bagian dari jantung ya. Ada aorta. Aorta ini pembuluh darah besar. Kemudian pembuluh darah balik kapa atas ya atau superior. Kemudian katup pulmoner. Katup pulmoner ini katup yang mau menuju ke paru-paru. Pulmo itu artinya paru-paru. Kemudian katup tricuspidalis. Tri artinya 3 ya. Tri artinya 3. Ada 3 lembaran, itu 1, 2, dan 3. Kemudian ada serambi kanan. Ini serambi kanan bagian atas. Kemudian pembuluh darah balik kapa bawah atau inferior. Kemudian ini ada bilik kanan, ada otot papiler. Nah, kemudian ada arteri koroner ya, pembuluh darah arteri. Kemudian ada bilik kiri, katup aorta ya. Aorta ini pembuluh darah besar, katup yang ada pada pembuluh darah besar. Kemudian katup mitral itu atau katup bicuspidalis. Bi artinya 2, ini dia. Kemudian ada serambi kiri dan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu pembuluh darah nadi yang menuju paru-paru ya. Oke. Kita akan di sini ada penjelasan tentang bagian-bagian daripada jantung. Yang pertama yaitu atrium atau serambi. Ini atrium memiliki dinding yang tipis, kemudian menerima darah dari pena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium ini ada 2. Satu atrium kanan terletak dalam bagian superior. Superior ini bagi atas ya. Superior itu artinya atas. Superior kanan jantung. Ini fungsinya menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru-paru atau pulmonalis. Kedua, atrium kiri. Atrium kiri ini terletak dalam bagian superior kiri.
ya, bagian kiri sebelah kiri bagian atas. Menerima darah dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis, ya. Darah ini kemudian mengalir ke ventrikel kiri melalui atrioventrikular yang terletak di bagian dinding posterior atrium kanan. Yang kedua yaitu ventrikel atau bilik. Ini berdinding tebal, beda dengan atrium, ya. Kenapa dia berdinding tebal? Karena fungsinya mendorong atau memompa darah keluar jantung, ya, menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Kalau kita memompa, kita akan memerlukan energi atau tenaga yang kuat. Jadi ventrikel ini berdinding tebal. Terbagi atas dua, yaitu ventrikel kanan, terletak di bagian inferior. Inferior itu artinya bawah, sebelah kanan pada apeks jantung. Fungsinya menerima darah dari atrium kanan, dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pulmonalis sekali lagi ini artinya paru-paru, ya. Kemudian bagian kedua yaitu ventrikel kiri. Ini terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung. Dindingnya lebih tebal dari ventrikel kanan. Menerima aliran darah dari atrium kiri, kemudian memompakannya ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah besar. Berikutnya yaitu katup-katup yang ada pada jantung. Katup ini adalah celah atau pemisah, ya, pemisah. Nah, katup-katup yang ada pada jantung yang pertama palpula tricuspidalis. Tadi saya sudah terangkan yang mana tricuspidalis. Tri artinya 3. Ini terdapat antara atrium kanan dengan ventrikel kanan yang terdiri dari 3 katup, ya. Kalau kita lihat ini dia, tricuspidalis ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian palpula bicuspidalis atau mitral. Ini terletak antara atrium kiri dengan ventrikel kiri yang terdiri atas 2 katup, ya. Kita lihat lagi gambar ini bicuspidalis 2, 1, 2. Diletak antara serambi kiri dengan bilik kiri, ya. Kita lanjut. Ketiga adalah palpula semilunaris arteri pulmonalis. Ini terletak antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Ini tempat darah mengalir menuju ke paru-paru. Dan yang keempat palpula semilunaris aorta, terletak antara ventrikel kiri dengan aorta. Aorta itu pembuluh darah besar. Ini tempat darah mengalir menuju ke seluruh tubuh, ya. Itulah beberapa katup yang ada pada jantung. Nah, fungsi katup atrioventrikular, ini katup atrioventrikular itu ada 2 tadi, tricuspidalis dan bicuspidalis, ya. Atrio yang berhubungan dengan arteri, ya, atrium. Ini fungsinya mencegah pengaliran balik darah dari ventrikel ke atrium, ya, dari ventrikel ke atrium. Kemudian fungsi dari katup semilunaris aorta dan pulmonalis ini mencegah aliran darah dari aorta dan arteri pulmonalis ke dalam ventrikel selama periode diastol atau berelaksasi. Nah, kalau ini tadi kan fungsi katup atrioventricularis ini fungsinya mencegah pengaliran darah dari ventrikel ke atrium selama sistol. Sistol itu artinya jantung memompa, ya, berkontraksi memompa darah. Kalau diastol, jantung itu menerima darah atau relaksasi, ya. Jadi itulah bagian-bagian dari jantung, ya, bagian-bagian dari jantung. Saya harapkan siswa-siswi kami sekalian lebih memperdalam lagi belajar materi ini, pembahasan ini, supaya lebih paham lagi, ya. Jadi sampai disinilah pertemuan kita, pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Terima kasih. Selamat belajar.